Tinggal teman-teman yang lain yang di kelas. Jadi nanti ya itu kalau jadi anaknya ketinggalan iya ditinggal, habis itu kan ngajar lagi kan sudah asik dengan ngajar dengan anak-anak yang lain, begitu kelupaan sampai siang. Berarti kita bisa bilang semua orang bisa jadi guru sekarang? Boleh, bisa. Nggak usah ngambil kuliah yang memang pendidikan. Ketemu lagi bersama HRD masa kini di segmen kisah karir. Hari ini kita akan mendengarkan kisah karir dari seorang mungkin mantan kepala sekolah, atau kita akan nanti bahas tentang kepala sekolah, tapi sekarang aktifnya sebagai guru SD atau guru MI. MI sama SD bedanya apa ya? Kalau SD itu kan naungannya itu di Menteri Kebudayaan, ya. Menteri Pendidikan. Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Sedangkan kalau MI di Kemenak. Menteri Agama. Oke. Kementerian Agama. Oke, kita boleh kenalan dulu mungkin ya. Kalau secara background, nama dan backgroundnya bagaimana, Ibu? Nama saya Uswatun Hasanah. Saat ini saya aktif sebagai guru MI Mambail Futu. Dan ya cukup. Berarti kalau MI itu kan levelnya sama dengan SD ya. ya. Utamanya yang mungkin saya pengen dengar pertama adalah bedanya kalau misalkan kita ngurusi siswa yang masih, kita bilang masih kecil lah ya. Itu yang paling bikin susah apa sih? Kalau MI atau SD itu kan dari jenjangnya dari RA, dari TK. Nah tentu anak dari TK itu kan masih banyak bermain, menuju ke MI ini atau ke SD ini kan masih harus banyak bermainnya. Nah untuk menuju ke anak yang banyak bermain dan harus ada pembelajaran, ini yang memang agak butuh bimbingan yang benar-benar apa ya, dari hati. Karena kalau masih anak segitu kadang ya nyuwun sewu ya pipis ya ngenge, itu ya gurunya yang nyawi'i, yang ngantar ke kamar mandi begitu. Berarti jadi, ibaratnya ya kayak ngasuh anak. Iya, gitu ya, dan butuh kesabaran yang penuh. Lebih ya. Kalau misalkan disuruh milih sebenarnya, kalau dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, atau mungkin mahasiswa, yang paling mudah dan yang paling susah ngajar yang mana? Yang paling mudah apa yang paling susah? Yang paling mudah apa, yang paling susah apa? Sebenarnya yang kalau materi sih ya, kalau materi lah, ini SD MI itu mudah materinya, ya. Tetapi kalau apa mudah untuk ngajarnya, untuk anaknya toh sudah mudah untuk dikasih pengertian, ya itu kan mahasiswa kan kooperatif mungkin. Iya, itu kan kita arahkan sedikit aja, terus mereka sudah bisa itu belajar. Iya, begitu. Kemauan belajarnya kan sudah tinggi. Kalau SD kan mulai dari nulis A, bagaimana cara menulis A, B itu harus satu-satu gitu. Kalau saya dulu pernah KKN itu, kalau nggak salah kadang-kadang kita dapat anak kelas 5 tapi masih belum lancar matematiknya, misalkan seperti itu ya. Nah, pernah nggak Ibu merasakan atau ada momen-momen seperti itu?
Apalagi kalau ini ya, kalau ibu di MI Mambail Futuh di desa lah ibaratnya di desa ya. Hmm. Ini ya banyak masih kadang masih anak kelas 4 kelas 5 bacanya belum begitu lancar. Karena apa? Karena memang inputnya kan dari semua anak yang mau sekolah harus diterima. Kita ndak diadakan tes yang anak yang pinter bisa masuk, anak yang tidak bisa apa-apa ndak bisa masuk. Tidak seperti itu kalau di desa. Semua anak yang mau belajar ya harus kita terima. Apalagi di Mambail Futuh ini dulu Mbah Hisam utamanya bilang, ibaratnya orang yang bikin sekolah pertama kali, itu pendirinya bilang, oh anak mau belajar kok tidak boleh. Itu jadi semua anak itu ya harus diterima. Lah kemampuan anak kadang-kadang sudah dikasih pembelajaran yang lebih ya, untuk beberapa anak yang memang katakan kurang begitu. Itu kadang-kadang ya masih sulit sampai kelas 5 kan sudah setahun naik terus tidak dinaikkan, terus lagi naik lagi. Kadang sempat tidak dinaikkan. Iya, per jenjang per kelas itu kadang-kadang 2 tahun ada yang begitu dulu. Kalau sekarang kan tidak, pembelajaran sekarang kan nggak boleh kayak gitu. Harus dilihat kemampuan anaknya ini di mana, kan begitu. Kadang nggak bisa baca nggak apa-apa, tetap naik. Berarti sebenarnya kalau secara waktunya bagus yang sekarang, tapi secara kemampuannya kita bilang belum tentu. Anak kelas 6 A dengan maksudnya si A dan si B kemampuannya setingkat belum tentu, berarti akhirnya ya tergantung dari siswanya masing-masing. Iya. Untuk teman-teman yang di luar sana mungkin masih SMA atau kuliah, kalau mau jadi guru berarti pertama kali harus apa? Kuliah tentu ya, semua harus kuliah. Iya. Kalau sudah punya cita-cita jadi guru, ya misalkan seperti itu. Seperti itu. Kalau sekarang kan harus S1. Guru itu harus S1. Jadi S1-nya itu kalau memang mau jadi guru ya harus ke pendidikan. Berarti S1-nya harus spesifik pendidikan. Pendidikan, ya kalau memang sudah diniati sejak awal mau pingin jadi guru. Ya. Pendidikan yang dipilih ini harus menyesuaikan dengan akan mengajar apa, atau yang penting pendidikan? Misalkan mau ngajar SMP, apakah pendidikan tertentu, S1 pendidikan apa atau bagaimana? Tidak sih, kecuali kalau SDMI itu ada yang namanya PGSD atau PGMI, pendidikan guru sekolah dasar atau pendidikan guru madrasah gitu. Itu khusus untuk jenjang tersebut. Tapi kalau yang atasnya tidak ada pembatasan, fokus pada materi. Asal pendidikan gitu aja. Tapi kalau misalkan orang ngambil jurusannya pendidikan matematik misalkan, apakah bisa ngajar IPA misalkan seperti itu? Berarti kan tidak bisa, atau bisa? Gini, yang bagus sih ya linier, tapi kadang-kadang di kita itu tidak begitu. Kalau yang dibutuhkan di sekolah itu apa? Kalau swasta loh ya ini. Kalau swasta, kalau umpama dia sarjana sarjana IPA begitu, atau sarjana matematika, ngajar yang lain juga enggak apa-apa asal dia mampu. Tapi kalau misalkan di ASN enggak bisa ya, harus linier ya. Berarti teman-teman harus kuliah S1, kemudian setelah lulus apakah bisa langsung jadi guru atau harus ngelamar kalau swasta kan mesti ada lamaran pekerjaan gitu ya, atau sudah diarahkan oleh kampusnya, kayak misalkan ada pendidikan tertentu yang langsung gitu, atau gimana? Tidak bisa langsung, itu ya tetap harus ngelamar. Walaupun jadi ASN juga begitu, harus mendaftar sebagai guru.
kalau di swasta juga begitu, sekolah mana yang membutuhkan dan yang dibutuhkan sesuai enggak dengan kesarjanaannya itu. Nah, kalau kecuali kalau memang sudah apa ya, keluarganya sudah punya sebuah lembaga, yayasan biasanya, yayasan begitu. Kalau itu ya langsung aja gitu ya. Tapi kalau untuk sekolah lain umpama ndak punya lembaga pendidikan, ya harus ngelamar. Iya. Oke. Berarti kalau ASN ini maksud dari ASN PNS atau? Iya, PNS. Oh gitu. PNS sekarang kan istilahnya ASN semuanya. Oh, aparatur sipil negara gitu ya. Ya. Guru juga begitu. Berarti si guru yang PNS, kalau misalkan dia sudah masuk di satu lembaga gitu ya, misalkan ya, apakah dia ya akan di situ seterusnya atau ada penempatan juga? Kalau PNS ya. Kalau PNS asalnya sudah di lembaga swasta, ya. Terus ada penjaringan atau pendaftaran gitu ya. PNS, dia ikut. Biasanya ya itu ditempatkan di yang tempat baru itu. Tempat baru itu. Nah, di perjalanan. Jarang sekali itu langsung bisa ke tempat tugas awal. Nah, berarti bisa pindah di tengah-tengah. Bisa. Misalkan PNS di SMK 1 gitu ya. Iya. 5 tahun kemudian, katakanlah nikah dengan orang dari luar kota, katakanlah kalau kita di Tuban, di Bojonegoro. Saya pengen pindah ke Bojonegoro ngajarnya. Nah, itu kan apakah bisa kayak gitu? Bisa. Walaupun saya bukan PNS ya. Tetapi bisa itu, asal sekolah yang mau ditempati itu kekurangan guru. Administrasinya bisa diurus belakangan biasanya begitu ya. Berarti yang penting ada sekolah yang bersedia menerima kita. Gitu ya. Berarti intinya tetap bisa, nggak yang harus ketika kita sudah jadi PNS di satu lembaga akan selalu di situ sampai seterusnya. Gitu kan enggak berarti. Oke. Atau kadang-kadang sebuah lembaga negeri membutuhkan, umpama ada satu guru sudah di lembaga ya sama-sama negerinya, katakanlah tapi SMK Negeri 1 gitu ya. Gitu ya. Di salah satu kecamatan Mama. Terus SMK Negeri 1 membutuhkan dia karena dipandang dia orang yang potensi. Diambil kadang-kadang. Ya, apalagi kalau dia butuh mama kepala sekolah. Oh, si A ini kalau dijadikan kepala sekolah di sini itu akan dandani membangun lah ya sistemnya. Ya, sistem yang ada di ini. Dan terus diambil, dipindah. Begitu. Berarti nyambung ke kepala sekolah itu bukan dia yang pengen jadi kepala sekolah di situ, enggak ya? Berarti dia kalau ASN begitu. Ya. Ditempatkan berarti. Iya. Kalau kepala sekolah itu ada masa jabatan atau enggak? Kalau ASN tidak ada. Umpama ya, kecuali ya, dia ingin menaikkan karirnya ke pengawas. Pengawas itu? Pengawas itu kan gini, kalau di Kemenak ya ini, di Kemenak itu. Dari kepala sekolah ini ada satu yang di atasannya begitu namanya pengawas. Itu. Nah, pengawas ini tangan perpanjangan tangan dari Penma. Penma adalah? Penma itu pendidikan madrasah yang lembaga yang menaungi. Iya, lembaga yang itu kan Kemenak ya, Kemenak. Terus ada kasih. Salah satunya Penma itu yang menangani madrasah ya. Nah, ini Penma ini punya pengawas untuk dijadikan pengawas ke madrasah. Dari para kepala sekolah tadi mesti harus
harus ada satu pengawasnya ya. gitu ya. Nah, pengawas ini menaungi apa? Kota atau kecamatan atau apa? Kecamatan biasanya. Per kecamatan. Per kecamatan. Oh, oke. Per kecamatan begitu. Tapi kalau dari guru biasa untuk menjadi kepala sekolah bisa nggak ya? ASN apa swasta? Ini yang terserah. Mungkin kalau swasta dulu mungkin. Kalau swasta itu dikehendaki oleh masyarakat atau warga sekolah. Warga sekolah itu stakeholder, terus guru-guru yang ada, yayasan, itu biasanya wali murid juga itu bicara bersama untuk memilih, musyawarah untuk memilih salah satu dari orang yang ada di situ. Iya. Tapi sebelumnya tentu dikasih tahu dulu siap enggak umpama jadi kepala sekolah gitu. Siapa-siapa yang siap itu yang akan calon yang ada nama gitu. Baru dilaksanakan musyawarah tadi. Kalau di ASN? Kalau di ASN ada tes kepala sekolah. Oh, berarti pengawas tadi juga ada tes. Secara jenjang kita bisa ikut itu kalau PNS guru gitu ya. PNS guru kita sudah selama katakanlah 20 tahun gitu ya jadi guru. Akhirnya tidak harus selama itu, asal dia punya kemampuan dan dia berkeinginan untuk jadi kepala sekolah, terus ada Kemenak itu membutuhkan kepala sekolah, itu ikut tes. Biasanya PNS yang sekarang ada ini usianya berapa? Ada yang usianya 35? Nggak mungkin ya kayaknya. Maksudnya? Kok PNS? Kepala sekolah maksudnya? Ada aja. Ada aja? Ya, berarti bener-bener yang kayak yang penting kita mampu, kita bisa. Bukan tentang kamu harus mengabdi selama, itu nggak ada ya berarti ya? Kalau gini mungkin ada ya minimal berapa 5 tahun lah, enggak sampai 20 yang tahun, puluhan tahun enggak ya. Kalau sudah merasa mampu dan bisa ya boleh. Ya harusnya boleh ikut tes. Boleh gitu. ikut tes ya. Tapi ya semua tergantung hasil tes itu tadi bisa apa enggak. Begitu ya. Itu. Terus kalau kepala sekolah tadi, kalau pingin jadi pengawas tidak harus kepala sekolah berapa tahun, berapa lama, enggak, mama hanya beberapa tahun terus dia 3 tahun. Saya ingin jadi itu pengawas, boleh ikut kalau ikut tes kalau memang ada. Pengawas itu tetap kepala sekolah enggak? Enggak harus. Guru boleh mendaftar langsung sebagai pengawas kalau dia mampu. Berarti si pengawas ini masih mengajar menjadi guru atau enggak? Kalau sudah jadi pengawas tidak. Tapi kalau pingin menaikkan karirnya dari guru langsung ke pengawas boleh. Boleh saja. Boleh. Tetapi gini ya, ini anu aja yang diawasi sebagai yang bawahan sekolah-sekolah, kepala sekolah yang dibawahi oleh seorang pengawas yang tidak dari kepala itu biasanya agak kurang gimana ya, kurang menghargai atau kurang agak diremehkan karena jenjang itu sebagai kepala sekolah kan, kalau kepala sekolah sudah menguasai medan. Kalau dari guru langsung ke pengawas biasanya agak pengetahuannya itu kalau tidak memang benar-benar di-upgrade, dia tidak mengupgrade, itu akan ketinggalan oleh kepala-kepala sekolah. Karena dia belum pernah jadi kepala sekolah. Iya, begitu. Mengawasi kepala sekolah, gitu ya. Itu. Tetapi ya ada saja, ada. Oke, kembali ke pembahasan yang awal tadi, apakah si pengawas tadi yang menempatkan kepala sekolah yang memindahkan? Enggak ya? Tidak. Berarti perpindahan tetap atasannya lagi. Oke. Jadi ibaratnya si Kemenak tim Kemenak untuk departemen pendidikan lah ya, ibaratnya departemen pendidikan mengetahui satu sekolah perlu dibangun sistem tertentu, nyarilah kepala sekolah yang mungkin cocok di sekolah tersebut. Betul. Gitu ya.
Oke. Kok kita jadi ngomongkan yang ASN? Saya kan bukan ASN ini, jadi tetapi sedikit banyak saya tahu itu. Tapi ngobrolin tentang non ASN ya. Apakah sekolah swasta selalu dipandang buruk atau enggak? Atau belum tentu? Belum tentu. Justru kalau sekolah-sekolah sekarang kan banyak sekolah-sekolah favorit begitu. Sekolah-sekolah favorit seperti itu biasanya apa ya, pendidikannya atau pembelajarannya itu kalau kurikulum sama sih. Oh, kurikulum tetap mengikuti. Harus mengikuti, tetapi untuk apa ya, ekstra dan yang lain itu akan beda begitu. Versi sekolah yang mana gitu ya? Ya, ekstra. Kalau kurikulumnya sama, cuman ya ekstrakurikulernya yang berarti kita bisa bilang sekolah swasta ada yang kurang, terus sekolah negeri, terus ada sekolah swasta yang bagus. Begitu ya. Oke. Berarti kalau kita misalkan punya anak, belum tentu sekolah di negeri selalu lebih bagus kan? Tergantung perbandingannya yang. Iya. Gitu. Karena kadang-kadang kalau ini kita di luar, di luar Kemenak, artinya ya. Dinas pendidikan pun kalau sejajar SDMI begitu, justru guru-guru yang negeri itu kan ya ndak tahu hatinya, tapi kita kadang-kadang gini ngajarnya itu wah aku selesai bayaran wae kok ya. Pokoknya angger pembelajarannya ya menggugurkan kewajibannya aja gitu begitu ya. Kalau guru-guru swasta kan dia punya semangat yang tinggi untuk menjadikan anak-anaknya ini lebih bagus dari sekolah-sekolah negeri begitu. Kalau nggak salah saya pernah baca kalau ASN itu kan dibayar di muka ya. Dibayar dulu baru kerja. Kalau swasta kan terlepas kerja dari dulu. Swasta pekerjaan formal maupun guru, kerja dulu, bayaran di akhir gitu ya. Akhirnya gak bayaran nih gak kerja kan kalimat itu yang muncul. Sedangkan yang di ASN bisa jadi kan wis bayaran, ya wis kerja. Kita nggak bilang semua ASN seperti itu, pasti banyak orang yang bagus di sana. Karena kan konsep dasarnya. Di dalam kelompok yang buruk pasti ada yang bagus, dan di dalam kelompok yang bagus pasti ada yang buruk juga. Nggak bisa mengeneralisir itu gitu. Nggak boleh memang kita. Mau masuk ASN aja juga sulit. Sekarang meskipun lowongannya sangat banyak, kompetisinya juga cukup susah ya. Tapi kalau teman-teman yang masih muda sekarang juga banyak yang jadi guru dan ASN ya, kalau nggak salah. Karena gaji guru kalau dulu dan sekarang guru dulu dan guru sekarang itu beda. Kalau dulu mau jadi guru itu kayaknya enggan karena HR-nya itu sedikit dibanding ASN yang non guru. Tetapi kalau sekarang tidak. Maksudnya meskipun ASN tapi kalau guru itu tetap sedikit rendah dulu itu. Begitu. Padahal ASN. Kalau dulu PNS mungkin namanya. Iya, PNS. Dulu kan bapak saya juga pegawai negeri, PNS guru agama. Itu ya. Tapi ya segitu saja gitu ibaratnya. Tapi kalau sekarang katakan jadi rebutan juga guru itu. Karena akhirnya orang kalau dia pengen jadi guru ya kalau bisa jadi PNS, jadi ASN gitu sekarang ya. Karena ada sertifikasi. Nah, sertifikasi itu kan 1 kali gaji bulanan. Berarti gajinya dikali lipat. Iya, 2 kali lipat. Iya. Kalau misalkan sertifikasi ini daftarnya gimana? Kalau Kemenak
dulu saat saya ya di jaring dari sana keluar namanya ini yang masuk pada daftar sertifikasi ini gitu. Nggak daftar, nggak, maksudnya nggak ada tesnya? Kalau sekarang ada semacam tes, tapi ya apa ya, kemampuannya, dilihat kemampuannya gitu. Oke. Kompetensinya. Oke. Berpengaruh nggak sama lama kerja, lama menjadi guru? Ya, pertama lama jadi gurunya dulu. Terus baru kan itu didaftar oleh kita daftar juga, daftar. Kalau sudah sekian tahun, kalau tidak salah, tapi cuma 3 tahun atau berapa begitu, sudah boleh daftar ya. Tetapi nanti kan ini kalau sertifikasi kan nanti ada yang namanya PPG. Apa itu? Pendidikan itu. Pendidikan profesi guru. Iya. PPG itu ada PPG itu. Nah, mau PPG ini harus tes ini. Benar, berarti PPG ini ada di tengah-tengah proses antara guru belum ASN, belum sertifikasi untuk menjadi guru sertifikasi. Ini harus melalui PPG. Kalau misalkan kita sudah lolos PPG, terus sertifikasi sudah. Itu daftar lagi atau gimana? Enggak. Kalau sudah lolos, sudah setelah kita jalani PPG itu kadang 6 bulan atau berapa begitu. Kalau sudah terus dites kembali ujian PPG begitu. Ujian PPG kalau lulus ya sudah langsung. Nah, kalau misalkan kita swasta kan boleh sertifikasi. Sedangkan swasta bisa jadi dia sudah tidak jadi guru. Maksudnya berhenti jadi guru. Kalau PNS kan nggak bisa ya. Kita kan kalau mau tidak jadi guru kan harus secara administratif menyatakan bahwa kita mundur gitu. Kalau swasta kan sama. Itu ada yang namanya simpatika. Itu adalah data semua guru itu masuk ke simpatika. Terlepas dari itu ASN atau enggak? Iya. Kalau Kemenak. Kalau dinas pendidikan itu namanya Dapodik. Sama. Ibaratnya kayak kalau dosen kalau nggak salah NIDN, nomor induk dosen, gitu-gitu ya. Berarti semua didata ibaratnya. Apalagi sekarang simpatika itu ngeling dengan EMIS. Apa itu? EMIS itu semua data madrasah mulai dari siswa, terus sarpras, guru dan semuanya datanya masuk situ. Gitu. Saking ininya ya. Sekarang semakin Iya. Oke. Mungkin kita akan coba ke main kartu pertanyaan dulu. Boleh. Jadi di dalam pertanyaan ini, di dalam kartu ini ada sekitar 20-30 kartu yang isinya pertanyaan-pertanyaan seputar karir maupun hal-hal yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan karir. Boleh, gitu ya. Kita akan acak dulu. Silakan mengambil satu kartu. Oke, saya bacakan. Ya. Bagaimana Anda melihat industri bidang ini, berarti industri keguruan ya, berarti ya, guru akan berubah dalam 10 tahun ke depan. Kira-kira 10 tahun ke depan profesi guru itu gimana? Kalau profesi guru sih tetap katakan menjanjikan. Kan sekarang kan menjanjikan guru itu, apalagi kalau kita mau karir, meningkatkan karir dari guru ke umpama terus ke pengawas, atau dari pengawas nanti bisa ke kepala Kemenaknya ya begitu. Terus kalau kita mau S2 atau S3, kita bisa juga ke
apa ya, daftar ke dosen. Naik lagi. Boleh naik dosen. Sama-sama pengajar tapi untuk mahasiswa. Ya, begitu. Setelah dosen terus, mungkin bisa naik lagi. Bisa ke itu seperti apa rektor ya, gitu-gitu ya. Iya, itu kan jadi bisa ibaratnya dari pengajar dosen. untuk 10 tahun ke depan masih sangat-sangat relevan ya. Iya, iya. Kalau saya lihat di negara-negara lain bahkan ada yang fokus pada pendidikan. Kalau di Indonesia kan baru mungkin akan fokus pada pendidikan ya. Semoga saja 10 tahun ke depan pemerintah makin fokus ke pendidikan. Kalau pendidikan itu tidak ada apa ya, tidak ada surutnya, karena gini, semua anak bangsa ini untuk meneruskan perjuangan menuju di Indonesia ini, menuju Indonesia yang lebih baik kan harus masyarakatnya berpendidikan. Iya. Kalau tidak pendidikan nanti kan juga mau dibawa kemana ya, gitu. Lah itu ya harapan kita, pemerintah akan lebih memperhatikan pendidikannya. Kalau ibaratnya bisnis kan ada naik, kadang-kadang turun. Ya, kalau pendidikan kan nggak boleh ada turunnya, boleh, harus selalu naik terus. Ya. Makin tahun makin naik. Makanya kalau kita lihat ke depannya, jadi guru itu sangat relevan untuk dilakukan. Iya. Kalau saya sendiri bahkan kita sekarang yang praktisi saja sudah diarahkan untuk menjadi guru juga, kadang-kadang dilibatkan untuk ngajar, karena saking ya pendidikan itu semakin lama harus semakin ditingkatkan mungkin ya. Iya. Oke, kita masuk ke kartu berikutnya mungkin ya. Silahkan dipilih. Yang tadi sudah tidak ada di sini ya? Masih ada. Kalau nanti Semoga enggak. Semoga enggak. Oke, tuh. Apa kesalahan paling konyol yang pernah Anda lakukan di awal karir? Ketika awal-awal berkarir menjadi guru, apa kesalahan yang paling kocak, yang paling harusnya kayak aneh gitu lah? Apa ya? Ketika awal-awal. Gini, jadi guru itu kan dilandasi dengan kesabaran yang penuh ya. Tetapi kita kan memang ngajarnya di MI, di tingkat dasar. Itu kan anak-anak itu ya pipis ngengek pernah sih sudah ngantar anak ke kamar mandi, terus karena dia ngengek kan ditinggal dulu. Ternyata kelupaan. Jadi di WC masih ada. Iya. Tapi nggak di WC jangan-jangan. Iya, di WC dong. Bukan, maksudnya nggak di WC-nya, melainkan di lantainya. Loh, enggak. Ya, di WC-nya, itu kan tapi ya. sudah diantar. Bu mau ngengek gitu, terus diantar ke kamar mandi. Mau tapi terus BAB terus. Karena BAB kan nanti ninggal teman-teman yang lainnya di kelas. Jadi nanti ya itu kalau jadi anaknya ketinggalan ditinggal. Habis itu kan ngajar lagi kan sudah asik dengan ngajar dengan anak-anak yang lain. Begitu kelupaan sampai siang, anaknya nangis terus ada yang lapor, Bu itu nangis di kamar mandi. Ya Allah, baru keinget. Iya ya Allah. Nah itu kan astagfirullah. Memang kan guru SD ya, guru MI ya gitu. Yang ngurusi anak nah, ya kan, ya Allah, itu kan konyol juga sih. Jadi si anak ketinggalan di WC, ditinggal ngajar, kita sampai kelupaan. Wes sampai agak siangan, terus baru bahkan belum ingat, bahkan ada temennya yang melaporkan bahwa si anak kakak kelasnya itu yang ngelaporkan. Waktu itu anaknya umur berapa atau kelas berapa? Kelas 2, saya kan ngajar kelas 2 itu berarti sebenarnya sudah bisa sih ya. Tapi kan ada sebagian anak yang kelas 2 itu masih katakan ngalang atau apa gitu ada sih ya. Apalagi itu kalau ngajar kelas 1 itu mulai tambah. Itu kalau misalkan kita bilang ngajar TK gimana ya? Atau kalau TK lebih ke bermain ya daripada belajar? Iya, lebih ke bermainnya.
kan anak TK itu sebenarnya tidak boleh diajari untuk baca, untuk itu kan sebenarnya enggak boleh. Kalau memang kurikulum yang sebenarnya banyak diajak bermain. Tetapi kalau tidak sedikit disinggung tentang itu, nanti di MI-nya ketinggalan. Iya. Oh iya. Tapi berarti kalau kita beneran fokus ke kurikulumnya, TK lebih gampang. Iya. Karena kan ya wis ngajak main aja. Iya. Tapi mainnya tetap ada kurikulumnya. Iya, kurikulum bermainnya tetap ada. Ada. Ngasah kalau nggak salah kan motorik kasarnya, KSA, knowledge, skill, attitude gitu ya. Kalau knowledge berarti afektifnya, kalau skill berarti psikomotoriknya, kalau attitude berarti kan pribadi, akhlaknya kan gitu. Iya. Lucu juga ya kalau misalkan kita ngajar anak kecil terus kita sampai melakukan hal-hal seperti itu. Kan gitu. Nah, apalagi dulu itu kan kamar mandinya juga tidak sebersih sekarang. Iya, kebersihannya kan kalau dulu kita bilang kita sendiri orang-orang yang di desa kan rumahnya saja tidak semua orang punya keramik gitu. Kalau sekarang semuanya sudah keramik, bersih. Kalau nggak salah di daerah-daerah tertentu bahkan kamar mandinya aja ada yang kamar mandi bersama. Kalau dulu kan gitu, kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan tiap sekolah itu harus ada minimal kamar mandi di tiap titik gitu kan. Kalau dulu kan mungkin di sini kelasnya di sono. Berapa persen dari anak itu begitu. Dari jumlahnya. Iya, jumlahnya. Kalau memang standarnya begitu, tapi saya juga lupa berapa. Misalkan 10:1 gitu, misalkan 10 anak, 1 kamar mandi. Sekarang harus. Dan itu mengikuti kalau 300 anak berarti harus 30 kamar mandi akhirnya. Itu tapi permisalan ya, kita benar-benar tahu berapa jumlahnya. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau coba saya pilih ya, tak tarikan pertanyaan-pertanyaan yang pas mungkin. Boleh. Ini boleh nih. Apa satu nasihat yang ingin Anda berikan kepada diri Anda sendiri, tapi di awal karir? Ngomong ke kita sendiri yang masih muda. Gini, di awal karir memang kalau ibu ini kan memang tidak niatan untuk menjadi guru awalnya. Iya. Karena pendidikannya itu kan S1-nya saja syariah, sebenarnya harus ke hukum. Karena di pengadilan dulu. Ke pengadilan agama. Iya. Oke. Dulu seperti itu masih boleh. Sekarang ini yang seperti itu sudah enggak, sudah harus linear. Sudah harus linear. Berarti apa nasihat yang ingin diberikan? Itu kalau memang saat itu yang saya tanamkan ya untuk diri saya, bismillah ya Allah, mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak ini, semoga ilmu yang nanti saya berikan ke anak-anak ini manfaat dan barokah. Jika manfaat, insya Allah menjadi jariah bagiku. Toh saat itu HR-nya tidak bisa untuk beli sabun saja, enggak cukup dulu. Berarti kalau perbandingan, katakanlah makan itu, atau bukan makan ya, katakanlah makan itu 10.000. Kalau dulu gajinya berapa? Kalau misalkan di-convert, kalau biaya makan 10.000, berarti gajinya berapa kali makan gitu ibaratnya? Gini, dulu itu beras ya, beras per kilo itu sekitar belum ada, masih ribuan, 2.000 atau 3.000. Nah, itu HR-nya hanya 8.000 atau berapa. Berarti, HR awal itu 4 kali harga beras. Ya, hanya gitu seperti ya berarti ya. Berarti memang dulu masih bener-bener ini. Bener-bener. Nah, tapi karena kita niatan dengan katakan menanamkan niat kita dengan tulus,
dan yakin bahwa insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ada saja rezeki dari yang lain. Begitu tidak dari HR itu saja. Toh akhirnya juga alhamdulillah yang asalnya tidak punya apa-apa, ya alhamdulillah punya rumah, ya bisa menyekolahkan anak-anak sampai S1. Tapi perjalanannya itu ya lika-likunya itu. Berarti nasihatnya adalah niatnya kudu kuat. Niat harus itu ya mungkin kuat. Ya. Tapi dan kalau harus ikhlas. Nyambung sama yang tadi berarti mengikhlaskan diri menjadi guru itu di momen pertama kali jadi guru atau ada perjalanannya dulu? Ya tadi perjalanannya kan sebenarnya harus ke pengadilan. Nah, terus karena tidak dapat izin, akhirnya dan kita di lingkungan yang dekat sekolahan, jadi akhirnya ya bismillah sambil ngomong anak-anak di rumah, ya jadi guru aja yang dekat. Karena kalau dulu pengadilan kan harus keluar pulau. Oh, dulu begitu. Pengadilan agama itu harus luar pulau dan minimal 5-7 tahun di sana. Oh, maksudnya penempatannya. Penempatan awal. Penempatan awal harus keluar pulau. Karena kita di Jawa. Sedangkan dulu semua pusat pendidikan, kesehatan, bisnis adalah di Jawa dan waktu itu kan pasti harus ada pemerataan. Sebenarnya kalau konsep itu saya setuju saja karena memang kan harus diratakan. Alhamdulillahnya sekarang kan mulai gak selalu seperti itu. Mulai gak selalu seperti itu. Jadi karena itu terus bismillah niat jadi guru. Walaupun tidak linier saat itu boleh. Saat itu boleh. Tapi pada akhirnya sekarang ngambil S1 lagi atau gimana? Ibu ya ambil S1 pendidikan. Berarti semua orang harus seperti itu kalau memang nggak linier ya? Tidak. Ada yang hanya semacam ngambil SIM begitu. Oh, jadi apa ya? Surat izin saja. Berarti nggak pendidikan lagi selama 4 tahun? Enggak. Anaknya 6 bulan. Oh, pelatihan lah ibaratnya. Enggak? Iya. Semacam pelatihan, tapi ya kuliah. Tapi pendek. Iya. Oke. Akta 4 istilahnya. Akta 4. Iya. Itu kalau untuk yang non pendidikan harus untuk menjadi guru ya, harus ambil akta 4. Ibu juga akta 4 punya. Terus setelah itu ada aturan kan memang berubah-ubah. Iya, harus dinamis memang. Terus ada aturan guru MI harus PGMI. Kalau guru non MI dan SD, kalau SMP tidak. Berarti saya kalau misalkan sekarang kan sarjananya kan ekonomi. Kalau pengen jadi guru SMP langsung akta 4. Iya, harus punya akta 4. Oh, jadi maksudnya nggak usah sekolah jadi pendidik, nggak usah. Oh, enggak. Akta 4 itu tadi aja yang diambil. Iya. Oh, gitu. Berarti kita bisa bilang semua orang bisa jadi guru sekarang? Boleh, bisa. Nggak usah ngambil kuliah yang memang pendidikan. Iya, tapi kalau sekarang aturan sekarang persisnya saya tidak tahu. Iya. Nanti kita coba cari, atau yang ada yang tahu bisa referensi sharing ke kolom komentar mungkin ya. Iya. Oke. Ini gurunya sudah tua, jadi suruh pakai kurikulum yang lama. Oke, kita carikan satu pertanyaan yang baru gitu, enggak tahu. Ini bisa menjadi potensi orang akan ikut menjadi guru atau enggak. Apa momen yang paling membanggakan dalam karir menjadi guru? Jika ada anaknya yang berhasil menjadi, kalau masih di level pendidikan, menjadi juara.
itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pendidiknya, guru, bagi pendidik. Lah kalau anaknya sudah lulus, kalau mereka jadi orang sukses, itu bagi guru menjadi kebanggaan. Walaupun kadang-kadang si anak murid itu sudah ndak lupa sama gurunya, ndak apa-apa, guru tetap seneng saja. Iku murid saya yang sudah berhasil, tetap disebut begitu. Walaupun si murid bisa jadi si anak si anak yang sudah berhasil kadang-kadang lupa. Tapi insya Allah dalam hati kecilnya tetap mereka akan ingat. Ada syukurnya juga ya. Ada ingat sama gurunya. Berarti dimana kita kalau berhasil mendidik anak menjadi orang yang berhasil, itu pasti akan sangat membanggakan lah ibaratnya gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir non kartu ya. Pertanyaan terakhir non kartu. Kalau teman-teman di luar sana masih kuliah sekarang dan mengambil jurusan yang mungkin terserah jurusan apapun itu di luar sana gitu kan. Kalau misalkan saya ekonomi gitu ya. Masih apa yang membuat mereka harus menjadi guru kalau menurut Ibu? Ya, menurut Ibu sih pekerjaan yang paling mulia itu ya guru. Karena apa? Karena mendidik itu kan sebagai jariah. Walaupun kita sudah meninggal, kalau si anak itu mama kita mengajarkan Fatihah saja ya, Fatihah kan akan dibawa terus. Kalau dia setiap membaca gitu ya, selain setiap membaca dia akan mendapat kiriman. Kalau dia mau menularkan ke anak-anaknya, ke orang lain, itu juga dari sana akan dapat lagi. Jadi walaupun ilmu apapun itu katakanlah ilmu akan umum gitu ya, bagaimana cara makan misalkan, akan jadi jariah. Itu yang apa ya, menjadikan kenapa motivasi untuk jadi seorang guru itu. Pekerjaan yang paling bisa kita petik. Walaupun pekerjaan yang lain pun bisa kalau diniati untuk ibadah, untuk itu bisa saja. Tapi pekerjaan yang menurut Ibu yang paling bisa dipetik di hari nanti itu ya pendidik. Oke, sementara itu mungkin perjuangan karir di luar sana. Kalau memang teman-teman berharap menjadi guru, yang pertama adalah pasti harus S1, nggak bisa kalau nggak S1, karena sejatinya ketika kita mau mengajarkan kita harus punya ilmu dulu. Kita nggak boleh mengajarkan ketika kita masih dalam tanda kutip kosong gitu ya. Kemudian berikutnya setelah S1, kalau memang tidak sesuai dengan jurusannya, tidak sesuai dengan pendidikannya, ngambil akta 4 untuk menjadi guru, atau ngambil S2 sekalian untuk menjadi dosen. Berarti seperti itu. Dan perlu diingat untuk kedepannya pasti menjadi seorang guru tidak akan pernah salah, tidak akan pernah rugi, akan selalu ada perkembangan-perkembangan di luar sana. Ya, sementara itu terima kasih untuk Ibu Uswatun Hasanah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.